Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Catherine Pagiling, NIM 219118266, kelas D10. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi, layanan, bimbingan, dan konseling perilaku bullying. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Perilaku bullying yang dialami siswa di sekolah akan menimbulkan beberapa efek negatif, seperti meningkatnya tingkat depresi, penurunan nilai-nilai akademik, bahkan dapat berujung dengan tindakan bunuh diri. Lebih mengkhawatirkan lagi, seseorang anak atau pelaku bullying lebih berpotensi untuk tumbuh sebagai pelaku kriminal dibanding yang tidak melakukan bullying. Jenis bullying juga terjadi dalam beberapa bentuk tindakan. Yang pertama yaitu bullying fisik. Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi di antara bentuk-bentuk penindasan lainnya. Jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas. Yang kedua yaitu bullying verbal. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan di hadapan orang dewasa serta teman sebaya tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, email yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji, serta gosip. Yang ketiga yaitu bullying relasional. Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban, penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran, suatu tindakan menyingkirkan, adalah alat penindasan yang terkuat. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangannya agresif, lirikan mata, helaan nafas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. Yang keempat yaitu cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying, baik dari SMS, pesan di internet, dan media sosial lainnya. Faktor terjadinya bullying. Yang pertama yaitu faktor hubungan keluarga. 6 karakteristik faktor latar belakang dari keluarga yang mempengaruhi perilaku bullying pada individu, yaitu yang pertama, lingkungan emosional yang beku dan kaku dengan tidak adanya saling memperhatikan dan memberikan kasih sayang yang hangat. Kemudian yang kedua, pola asuh yang primitif dengan pola asuh serba membolehkan, sedikit sekali memberikan aturan, membatasi untuk berperilaku, struktur keluarga yang kecil. Yang ketiga yaitu pengasingan keluarga dari masyarakat. Kurangnya kepedulian terhadap hidup bermasyarakat serta kurangnya keterlibatan keluarga dalam aktivitas bermasyarakat. Yang keempat yaitu konflik yang terjadi antara orang tua dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang kelima, penggunaan disiplin
orang tua gagal untuk menghukum atau malah memperkuat perilaku agresi dan gagal untuk memberikan penghargaan. Dan yang keenam yaitu pola asuh orang tua yang otoriter dengan menggunakan kontrol dan hukuman sebagai bentuk disiplin yang tinggi. Orang tua mencoba untuk membuat rumah tangga dengan aturan yang standar dan kaku. Faktor yang kedua yaitu teman sebaya. Pada usia remaja, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi terlalu bergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Oleh karena itu, faktor ini salah satu faktor yang sangat besar dari perilaku bullying pada remaja disebabkan oleh teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa bullying tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan. Pencarian identitas diri remaja dapat melalui penggabungan diri dalam kelompok teman sebaya atau kelompok yang diidolakannya. Bagi remaja, penerimaan kelompok penting karena mereka bisa berbagi rasa dan pengalaman dengan teman sebaya dan kelompoknya. Untuk dapat diterima dan merasa aman sepanjang saat-saat menjelang remaja dan sepanjang masa remaja mereka, anak-anak tidak hanya bergabung dengan kelompok-kelompok, mereka juga membentuk kelompok yang disebut klik. Klik memiliki kesamaan minat, nilai kecakapan, dan selera. Hal ini memang baik, namun ada pengecualian budaya sekolah yang menyuburkan dan menaikkan sejumlah kelompok di atas kelompok lainnya. Hal itu menyuburkan diskriminasi dan penindasan atau dalam bahasa lain, perilaku bullying. Yang ketiga, pengaruh media. Program televisi yang tidak mendidik akan meninggalkan jejak pada benak pemirsanya. Akan lebih berbahaya lagi jika tayangan yang mengandung unsur kekerasan ditonton anak-anak prasekolah. Perilaku agresi yang dilakukan anak usia remaja sangat berhubungan dengan kebiasaannya dalam menonton tayangan di televisi. Berdasarkan data dari penelitian, dapat diketahui televisi memiliki peranan penting dalam pembentukan cara berpikir dan berperilaku. Hal ini tidak hanya sebatas pada media televisi saja, namun juga dalam semua bentuk media yang lain. Remaja yang terbiasa menonton kekerasan di media cenderung akan berperilaku agresif dan menggunakan agresi untuk menyelesaikan masalah. Alasan bullying di sekolah saat ini semakin meluas. Salah satunya adalah karena sebagian besar korban enggan menceritakan pengalaman mereka kepada pihak yang mempunyai kekuatan untuk mengubah cara berpikir mereka dan menghentikan siklus bullying, yaitu pihak sekolah dan orang tua. Alternatif solusi mengatasi bullying anak di sekolah. Yang pertama, di lingkungan sekolah harus dibangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampaknya kepada semua stakeholder di sekolah, mulai dari murid, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, hingga orang tua. Sosialisasi tentang program anti-bullying perlu dilakukan dalam tahap ini sehingga semua stakeholder memahami dan mengerti apa itu bullying dan dampaknya. Yang kedua, harus dibangun sistem atau mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah. Dalam tahap ini, perlu dikembangkan aturan sekolah atau kode etik sekolah yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua anak dan mengurangi terjadinya bullying serta sistem penanganan korban bullying di setiap sekolah. Sistem ini akan mengakomodir bagaimana seorang anak yang menjadi korban bullying bisa melaporkan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut atau malu. Lalu, penanganan bagi korban bullying.
Tidak kalah pentingnya adalah menghentikan praktek kekerasan di sekolah dan di rumah yang mendukung terjadinya bullying, seperti pola pendidikan yang ramah anak dengan penerapan positif disiplin di rumah dan di sekolah. Langkah ini membutuhkan komitmen yang kuat dari guru dan orang tua untuk menghentikan praktek-praktek kekerasan dalam mendidik anak. Pelatihan tentang metode positif disiplin perlu dilakukan kepada guru dan orang tua. Dalam tahap ini, terakhir adalah membangun kapasitas anak-anak kita dalam hal melindungi dirinya dari perilaku bullying dan tidak menjadi pelaku. Untuk itu, anak-anak bisa diikutkan dalam pelatihan anti-bullying serta berpartisipasi aktif dalam kampanye anti-bullying di sekolah. Dalam tahap ini, metode dari anak untuk anak atau child to child dapat diterapkan dalam kampanye dan pelatihan yang membahas tentang bullying. Yang ketiga yaitu diharapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan memberikan perhatian terhadap isu bullying di sekolah serta berupaya membangun kapasitas aparatnya dalam mengatasi isu ini. Langkah strategis yang perlu diambil adalah memasukkan isu ini ke dalam materi pelatihan guru serta mengembangkan program anti-bullying di tiap sekolah. Dalam kasus tertentu, bullying bisa bersentuhan dengan aspek hukum, maka melibatkan aparat penegak hukum dalam program anti-bullying akan sangat efektif. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan tentang edukasi, layanan, dan bimbingan konseling perilaku bullying. Dapat saya simpulkan, masalah bullying di sekolah adalah tanggung jawab semua pihak yang ada di sekolah dan orang tua siswa. Kegiatan bullying di sekolah merupakan satu masalah besar yang harus diatasi karena seharusnya sekolah melindungi siswanya dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dan menjadi wadah untuk pembentukan akal, moral, dan karakter yang diperlukan untuk membangun masyarakat Indonesia yang sehat, berbudaya, dan berteknologi tinggi. Bullying ini bisa dicegah selama semua yang terkait dalam institusi tersebut memiliki andil dan kepedulian untuk mengubah dan mencegah persoalan tersebut, baik itu kepala sekolah, guru-guru, serta guru BK, dan orang tua siswa. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.